أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang kami muliakan dan kami hormati Ustaz Solihin yang jauh-jauh datang dari Jakarta beserta para ibu dari kelompok pengajian Samila yang bermarkas di Jogja. Di rumah. Para bapak ibu sekalian, ini ada kemarin para asisten, para dari pemataran, ada Pak Haji, Mas Ubah, para pengatur, dan pejabat teras desa tinggi. Maksudnya pejabat itu di teras, di teras. Ini ibu juga pejabat teras juga banyak di teras. Jadi seluruh pegawai yang sama ya, ada juga anak kami, TPA Masjid Nurul Haq yang juga di sini yang kami sebutkan TPA-nya Pak Nadiri ya. Ada takmir masjid juga ini. Jadi lengkap walaupun kemarin kita adakan secara mendadak, alhamdulillah yang hadir pada manusia ini cukup baik. Pertama-tama tentunya kan selamat datang pada Solihin dan Tuhan serta Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Kemudian juga kami berharap kehadiran beliau dan Ustaz Soya ini benar-benar bisa membuat kita tentunya suatu kebahagiaan luar biasa, kunjungan yang sangat istimewa yang mana tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa kita akan mendapat kunjungan nanti. Kami atas nama besar dari Jawa Barat mengucapkan terima kasih Jaya Allah dan kami bersyukur bahwasanya bagian dengan acara ini kejadian dari Jawa Barat benar-benar menjadi dan mendapat berkah atas kita semua. Saya kira waktu juga yang kita dan juga perlu saya sampaikan, cuman mungkin kami jalankan Ustaz bahwa kantor ini baru ditempati kira-kira bulan Januari 2020 ketika saya menjabat baru di sini. Mungkin masjid ini juga sebelumnya adalah musola, kemudian kita kembangkan, kita makmurkan, dan sebelumnya hanya dipakai untuk sholat zuhur dan asar pada waktu kerja. Namun sejak bulan Juli, April, begitu ada penetapan corona justru bawa hikmah luar biasa. Orang-orang berada di masjid, kita duduk berkumpulnya di masjid. Hikmahnya. Jadi sejak itu malah sekarang ini menjadi kita jalankan sholat lima waktu dan sekaligus dipakai ke Jumatan. Alhamdulillah kalau Jumatan kita sudah sampai di halaman depan, teras depan penuh, dan untuk sholat lima waktu ya untuk dalam ini penuh. Jadi walaupun COVID turut membuat kita prihatin, namun semua kita yakin semua pasti salah satunya adalah kita menjadi sering beribadah dan menjadi dari makhluk. Saya sendiri Ustaz, nama kami Nana Sigit Yulianto. Jelas kalau lapor pada Jawa juga saya sering mengalami dan saya di sini sudah berapa tahun? Saya
seluruhnya. Berharap nanti kita doakan semua kantor kedasian walafiat tanpa apapun, semua sukses, baik kalian maupun keluarga. Demikian yang perlu kami sampaikan. Saya lagi terima kasih Ustaz dan ada nantinya atas sambutan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Masjid Ketua Umum yang akan disampaikan oleh Habib Korwan, Ustaz Haji Surafuddin, langsung aja untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil muhtaramin yang sangat kami muliakan, kami hormati, Bapak Nanang Sigit Yulianto SHMH beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terutama ibu-ibu dari Jogja. Masya Allah, luar biasa. Ratusan kilometer ditempuh. Niatnya hanya satu, hadir di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini dicatat oleh Allah nama kita di dinding-dinding surganya. Sehingga walaupun hanya sekali kita berjumpa di dunia, tapi selama-lamanya kita akan dikumpulkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini saya sangat haru sekaligus bangga, Pak Nanang mengingatkan saya 2017 saya diundang TGB waktu itu. Beliau sebagai gubernur, ada acara di Islamic Center, kemudian acara di kediaman beliau di Praia. Pas kalau di Jogja namanya harlah atau haul. Haul kakek beliau, Tuan Guru Zainul Majdi yang sekarang menjadi nama bandara. Beliau tahun 2017 itu pertama kali ke Jogja, ke rumah saya. Maka pas haul saya diundang ke sini 2017. Kedua kalinya saya di Islamic Center, ada kajian juga. Sampai kemudian 2018 Agustus. Seharusnya 2018 saya diundang beliau kembali acara haul. Tapi qadarullah di waktu yang bersamaan terjadi gempa di Lombok Timur. Banyak saudara-saudara saya di Sembalun, Pak. Di Lombok Utara, KLU, termasuk juga di Mataram. Maka walaupun haul saya tidak bisa hadir, tapi selang beberapa hari itu, kalau tidak salah Agustus ya. Agustus saya ke sini sebulan sampai 4 kali, Pak. Sebulan 4 kali. Kayak pulang kampung. Waktu itu belum ada corona, Pak. 2018, 2019 karena masih ada beberapa tempat yang dulu kami jadikan posko. Di Lombok Utara, di Lombok Barat, di Mataram, sampai di Lombok Timur, di Sembalun. Dan hingga saat ini tempat-tempat itu masih ada. Ada rumah tahfiz, ada masjid yang kita bangun, termasuk juga sarana dan prasarana pendidikan. Kalau dulu Pak Nanang sudah di sini, mungkin saya bisa kotak-kotakan, Pak. Tapi Masya Allah, saya sangat bangga sekaligus berterima kasih. Sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dan disiapkan sedemikian rupa. Saya kira yang datang cuma 2-3 orang. Ternyata ribuan orang yang hadir. Walaupun yang tidak kelihatan jauh lebih banyak.
Ya, bukan jin-jin setan, bukan, malaikat yang tidak kelihatan. Karena di mana ada majelis ilmu, maka di situ Allah utus ribuan bahkan ratusan ribu malaikatnya. Untuk apa? Untuk mendoakan mereka siapapun yang hadir. Walaupun hadirnya karena terpaksa. Saya itu seharusnya sudah weekend, gara-gara diundang Pak Gajati terpaksa hadir. Tidak apa-apa walaupun terpaksa. Saya itu nggak tahu ada acara apa sore hari ini, pokoknya yang penting datang, yang penting makan. Tidak apa-apa walaupun tujuannya itu. Semua kata Allah, siapapun yang hadir, mau terpaksa, mau daripada nganggur di rumah, mau yang penting ikut ngumpul, dicatat oleh Allah, dosa-dosanya diampuni dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini janji Allah. Maka subhanallah, apalagi saya dari Jogja naik kapal, Pak. Memang sengaja naik kapal. 23 jam di atas kapal. Itu murajaah sudah habis 3 kali khatam 30 juz. Memang sengaja naik kapal. Karena mobil saya penuh logistik yang insya Allah besok pagi saya bawa ke Sembalun, saya bagi ke saudara-saudara kita di sana. Nah, hari ini baru saja selesai. Saya di Kila Resort ada acara tablik akbar bersama dengan Ustaz Abdul Somad, insya Allah nanti malam. Tadi pagi Ustaz Dasat Latif, termasuk siang tadi Ustaz Husain Jabir, adiknya Syekh Ali Jabir, orang sini beliau, istrinya Lombok Timur. Selesai acara hujan lebat di sana. Bahkan Masya Allah, mungkin baru hari ini hujan, Pak ya. Setelah beberapa lamanya tidak hujan, tadi malam begitu saya sampai pelabuhan sudah disambut hujan. Tadi malam hujan, pagi hujan, hari ini juga hujan, penuh berkah, insya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini janji Allah. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya seluruh penduduk bumi, rakyat Nusa Tenggara Barat, pulau 1000 masjid. Kalau nggak percaya kita keluar, masjid. Keluar lagi, masjid lagi. 1000 masjid. Tapi yuk ada jamaahnya. Kalau di Jawa, Pak, 1 RT 2 masjid, masing-masing nggak ada jamaahnya. Ada masjidnya, jarang jamaahnya. Tapi kalau di sini ada jamaahnya, meskipun 1-2 orang. Tapi subhanallah, sekiranya penduduk negeri, kampung, kota, kabupaten, provinsi, sebuah negara beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Kata kuncinya amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa. Pokoknya kalau mereka beriman dan bertakwa, sudah, ini urusannya Allah. Urusannya Allah. La fatahna alaihim, niscaya pasti akan kami bukakan kepada mereka barakatim minas samai wal ard. Yang dibukakan apanya? Pintu-pintu keberkahan baik yang dari langit maupun dari bumi. Ini janji Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi sebagian besar mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka dengan siksaan yang pedih. Insyaallah rakyat Sembalun ini hatinya lembut-lembut, Pak Nanang. Jadi kan sudah setahun di sini, sudah banyak menangani berbagai macam kasus. Insyaallah kita sesama Muslim saling bersaudara, saling menjaga, saling mendoakan. Dan kita yakin seyakinnya kalau tidak hanya institusi Kejaksaan Tinggi, semua institusi itu rajin pengajiannya, bahkan tadi musola atau masjidnya penuh, 5 waktu penuh, udah keberkahan itu akan Allah turunkan. Tidak hanya yang dari langit, hujannya menjadi hujan yang menumbuhkan, yang menyuburkan, sehingga tanamannya tumbuh subur, menghasilkan berbagai macam buah-buahan, tapi juga dari bumi, buminya ditumbuhkan oleh Allah. Lombok ini termasuk yang paling cepat bangkit, sama dengan Jogja. 2006
2006 saya sudah di Jogja, Pak. 2006 saya jadi marbot masjid di Jogokarian. Masjid paling makmur di Jogja. Kemudian saya mendirikan sebuah pesantren di sana. Baru yang dibangun waktu itu pagar. Ada kurang lebih sekitar 3.000 meter kita buat pagar. Ba'da subuh saya tidak keluar, tidak masuk ke rumah. Seperti biasa setiap ba'da subuh itu nerima setoran. Dari dulu sampai sekarang. Jadi setiap ba'da subuh nerima setoran. Bukan setoran uang, Pak. Setoran hafalan. Tiap habis subuh nyimak hafalan anak-anak santri sampai syuruk, sampai matahari terbit. Nah, pagi itu saya turun dari masjid. Depan rumah saya itu ada kolam. Ada gurami, nila. Saya lihat ini ikan kok lompat-lompat. Ikan lumba-lumba. Ada apa ini? Ikan yang biasanya tenang di bawah, tapi dia ke permukaan, lompat. Kucing, saya punya kucing waktu itu sudah gelisah kayak ada sesuatu. Saya pun tidak punya firasat apa-apa. Masya Allah, baru mau masuk rumah, gempa. Saya hanya menyaksikan pagar yang sudah saya bangun itu rubuh. Waktu itu belum ada bangunan, baru pagarnya saja. Rubuh, satu roboh semua. Saya memandangi masjid, ya Allah, ini satu-satunya masjid di kampung ini. Kalau masjid ini juga ikut roboh, lalu nanti hamba-hambamu itu mau sholat di mana? Karena tidak ada masjid lain selain itu. Masya Allah. Walaupun dahsyat sekali, saya berdiri nggak bisa, nggak sanggup berdiri, jatuh. Saya memandangi masjid itu, ya Allah, biarkan pagar rumah saya roboh, pagar pesantren saya roboh, tapi masjid ini jangan kau robohkan. Masya Allah. Masjid itu masih tegak berdiri dan dijadikan posko, termasuk juga kita jadikan sebagai rumah sakit darurat waktu itu. Ini salah satu kuasa Allah. Dan 2018 saya juga mengalami hal yang sama. Lombok ini bisa dikatakan gempanya paling lama, betul Pak ya? 2018 hampir 1 bulan, bulan Agustus itu gempa tiap hari. Saya keliling Mataram, Lombok Utara, Tanjung itu Pak. Mataram, Lombok Utara. Itu dalam perjalanan udah biasa, kayak mobil saya itu diangkat-angkat. Padahal isunya sembako, saya bawa pick-up, isunya sembako. Saya belanja di pasar dekat Mataram sini, saya bawa ke sana itu udah sedikit-sedikit berhenti. Karena dahsyat gempanya. Apalagi pada saat saya di Sembalun, udah dingin, gempa tiap hari. Nggak bisa tidur Pak tiap malam. Tapi subhanallah, ujian itu akan semakin menguatkan kita. Kalau kita tidak diuji oleh Allah, Allah bisa jadi dalam tanda kutip nggak tahu kita itu orang yang benar-benar sabar ataukah kita orang yang tidak sabar. Kita orang yang beriman atau kita orang yang kufur. Maka dengan adanya ujian itu Allah ingin melihat kita. Yang dulu ketika dikasih nikmat, kasih rizki, kasih jabatan, kasih kekayaan, apakah masih ingat anak-anak yatim, masih ingat fakir miskin atau tidak? Ketika mereka tidak ingat, seolah-olah apa yang mereka terima, yang mereka peroleh itu hanya hasil jerih payahnya, Allah hancurkan. Dulu di Jogja ada orang yang paling kaya Pak. Rumahnya itu isinya Gucci impor, Gucci ya impor. Gucci-nya bukan Gucci Jawa, tapi langsung dari Cina, penuh Gucci. Gempa 2006, tidak ada yang tersisa. Apa yang bisa kita bawa? Walaupun kita mati-matian mencari sesuatu, kadang yang tidak kita bawa mati. Kita baru menyadari betapa lemahnya diri kita, betapa tidak berdayanya kita, hanya menghadapi gempa saja kita tidak sanggup. Tapi orang yang beriman itu tidak punya jiwa pesimis. Semakin besar dan semakin berat cobaan ujian yang menimpa mereka, hanya satu kata yang mereka ucapkan, kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah, semua yang kami miliki milik Allah, kepunyaan Allah, dan kepada Allah lah semuanya pasti akan kembali. Maka Allah ingatkan kita dalam surat Al-Kahfi itu, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
Dan ingatlah dulu kalian datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, tidak bersama siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Dan kalian pun akan kembali kepada Allah tidak bersama siapa-siapa, tidak membawa apa-apa. Sama seperti kita dulu lahir ke dunia ini bayi project. Ada nggak yang waktu lahir terus sudah pakai mas-masan, sudah pakai jas seperti ini? Nggak ada kan? Telanjang. Belum pakai masker. Lalu Allah kasih kita ilmu, sedikit kasih harta, kasih jabatan, dikasih status sosial. Nanti Pak, Bu, kita kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Bahkan sebelum itu, ini yang harus kita ingat. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ, dan barang siapa yang kami tambah umurnya. Pak Nanang umurnya berapa sekarang Pak? 56. Kalau Kanjeng Nabi itu umurnya 63. Tinggal menunggu hari 7 tahun. Silahkan, jenengan duluan saya belakangan, atau saya belakangan jenengan duluan, tidak apa-apa. Nabi 63 tahun. Kata beliau, inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Tapi nggak ada yang tahu. Bisa sebab corona ini malah dipercepat, Pak. Yang jelas jenengan duluan boleh, saya belakangan saja. Belum siap, bekalnya belum banyak. Coba kalau hari ini kita kedatangan malaikat Israel, bisa apa coba? Benar. Amal kita sudah banyak atau belum? Bekal yang kita bawa sudah banyak atau masih sedikit? Coba kalau seandainya hari ini jatah umur kita habis, kita nggak bisa kemana-mana. Maka beruntung kita yang sore hari ini dikumpulkan oleh Allah, paling tidak waktu yang walaupun tidak sampai sejam 2 jam ini, insya Allah akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat, dan semua akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita. Maka kalau kita mengingat betapa Allah itu sayang dengan kita, sampai kita diuji oleh Allah, bisa jadi yang kita anggap baik tapi buruk menurut Allah. Yang kita anggap buruk tapi baik menurut Allah. Siapa sih yang senang rumahnya hancur? Siapa yang senang keluarganya meninggal dunia? Siapa sih yang senang kehilangan jabatan? Enggak ada. Mau pensiun pasti gelisah banget itu. Insya Allah Pak Nanang masih lama. Semakin amanah insya Allah semakin lama. Semakin berkah. Benar. Siapa yang mau kehilangan apa yang dia cintai? Nggak ada yang mau. Tapi bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil apa yang kita cintai, orang yang kita cintai itu, ada pesan khusus dari Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seorang hamba, niscaya Allah akan mengujinya. Maka sering saya sampaikan dulu ke masyarakat Sembalun, Bapak Ibu, ujian ini adalah tanda cinta dari Allah. Sebab gempa ini menimpa Pulau Seribu Masjid. Banyak masjid-masjid yang roboh. Mungkin walaupun ada saat itu yang suudzon, ya roboh karena nggak pernah dipakai. Nggak, jangan berpikir seperti itu. Di NTB ini banyak orang-orang baiknya. Di NTB ini banyak orang-orang solihnya, banyak solihahnya, banyak orang-orang yang luar biasa ibadahnya. Kalau Allah kemudian berikan ujian kepada mereka bahwa itu bukan azab, itu bukan siksa, tapi itu adalah tanda cinta. Yang insya Allah jika kita sabar, sesabar-sabarnya, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Bisa jadi Allah itu mengampuni dosa hambanya bukan karena istighfar, bukan karena taubat, tapi bisa jadi karena kesabaran yang kita rasakan ketika kita diuji oleh Allah. Termasuk sabar nunggu ustadznya, itu juga menjadi sebab terampuni dosa-dosa, Pak. Tahu gini ustadznya datang jam 5. Sabar. Sampai Nabi mengatakan, man amsa kalan amsa maghfuran. Siapa yang di sore hari dalam keadaan lelah, letih, maka sore hari itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka ibu-ibu yang suaminya kok ngelembur, seharusnya sore pulang kok malam belum pulang, sabar, Bu. Gak mungkin kok mampir ke ayam
Taliwang nggak mungkin. Masih menyelesaikan pekerjaan. Yang insya Allah kalau ibu sabar, dosa suami diampuni, yang di rumah juga diampuni. Karena keluarnya seorang laki-laki itu hanya disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena mencari nafkah, yang kedua karena berdakwah. Maka kita harus selalu berpesan kepada istri kita, jaga rumah baik-baik, jaga anak-anak kita. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan amanah kepada kita, maka amanah itu harus dijaga berdua. Gak mungkin Pak Nanang misalnya sampai berhari-hari di NTB kalau tidak diikhlaskan sama Bu Rita. Dan beliau ini punya joglo, luas sekali joglonya. Setiap pekan ada pengajian. Kalau tidak disebabkan corona, ratusan yang datang, Pak. Corona ini memang luar biasa. Karena protokol COVID sehingga dibatasi yang datang. Tapi insya Allah yang tidak datang bisa live streaming, yang tidak datang pun sudah dapat pahala niat, sudah dicatat oleh Allah. Karena niat baik kita sudah dicatat oleh Allah. Bahkan niat baik kita walaupun belum kita realisasikan, itu sudah dicatat oleh Allah dengan nilai yang sama. Kalau kita bisa merealisasikannya, dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Maka saya yakin semua kejadian yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Gempa Jogja ada hikmahnya, gempa Lombok ada hikmahnya. Termasuk apapun yang kita alami corona ini juga ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kadang kalau kita tidak sabar, apa hikmahnya? Usaha saya rugi, bisnis saya bangkrut. Oh, itu yang kita lihat sekarang. Tapi kalau kita sabar, kita tetap husnuzon, positive thinking kepada Allah, insya Allah Allah sudah siapkan pengganti yang jauh lebih baik. Rizki itu nggak ada hubungannya dengan corona. Kita sejak masih dalam rahim, kurang lebih usia kita masih 5 bulan lah. Ketika kita masih 5 bulan dalam kandungan, Allah sudah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, janin yang nanti akan menjadi cikal bakal kita. Ada 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan ini gak bisa milih. Gak bisa milih. Jadi takdir itu ada yang bisa kita rubah dengan izin Allah, ada yang tidak akan pernah bisa kita rubah, dan kita gak bisa milih. Contoh, kita terlahir ke dunia ini dalam keadaan laki-laki atau perempuan. Bisa milih gak? Seandainya bisa milih, saya milih jadi perempuan. Benar. Karena masuk surganya perempuan itu lebih mudah daripada masuk surganya laki-laki. Benar, Pak? Wah, kalau begitu bisa tak jadi perempuan. Jangan. Takdir yang harus diterima. Nggak bisa kita milih. Lahir ke dunia ini laki-laki, perempuan, itu sudah urusan Allah. Kita nggak minta. Lahir di mana, itu juga takdir. Tidak bisa kita pilih. Kalau bisa milih, ya Allah saya ingin lahir di Singapura, saya ingin lahir di Mekah. Nggak bisa. Tahu-tahu lahir di NTB. Tahu-tahu lahir di Bantul, tahu-tahu lahir di Bima, di mana gitu. Itu sudah takdir Allah. Di mana kita lahir, kita tidak bisa milih. Termasuk siapa bapak kita, siapa orang tua kita. Kalau boleh milih, ya Allah, saya ingin lahir bapak saya jadi presiden. Tapi nggak bisa. Ada yang lahir, tahu-tahu bapaknya tukang batu. Lahir bapaknya jadi pejabat, lahir bapaknya jadi menteri, kan nggak ada yang tahu. Begitu pula kita lahir ke dunia ini dalam keadaan seperti apa? Dalam tanda kutip sempurna atau normal atau tidak normal, itu sudah menjadi catatan Allah. Tapi ini yang harus kita yakini. Sebelum kita lahir ke dunia ini, mau lewat rahimnya ibu siapa? Suaminya siapa, bapaknya siapa, di mana, jenis kelaminnya apa, semua sama. Sebelum dia lahir ke dunia ini, Allah titipkan dan Allah tetapkan 4 perkara dalam dirinya. Yang pertama, birizkihi, rizkinya sudah dicatat oleh Allah. Jadi rizki ini sudah dicatat oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia ini. Maka di dunia ini kita bukan mencari rizki, tapi menjemput rizki. Rizki kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun pagi jadi siang, siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau memang belum rizkinya, gak bisa. Kalau memang sudah rizkinya, Pak Nanang tanda tangan, cek, udah jadi itu rizkinya. Dan gak bisa kita iri dengan rizki orang lain.
Yang kita lakukan adalah ridha, ikhlas, menerima. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sudah kami bagi-bagi siapa yang dapat rezeki, siapa yang enggak. Allah sudah cukupkan semuanya. Tapi kita harus ingat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi ini, binatang melata dimanapun, kecuali sudah Allah cukupi rezekinya. Sudah Allah tetapkan jatah rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Nah, ini menarik. Ajal dan rizki itu sering dialog, Pak. Sayang kita nggak pernah dengar ya. Rizki, ajal itu dua ketetapan Allah yang mengiringi kita, mengiringi umat manusia. Selama rizkinya masih banyak, jatahnya masih ada, ajal masih jauh. Tapi kalau jatah rizkinya tinggal sedikit, apalagi rizkinya sudah habis, maka ajal mendekat. Jadi ajal tidak akan pernah bisa mendahului rizki. Selama rizki kita masih ada, ajal jauh. Ajal masih jauh. Tapi kalau jatah rizki kita sudah habis, ajal mendekat. Maka yang pernah mendampingi keluarganya, orang tuanya mengalami sakaratul maut, kita bisa melihat. Dari mulai kaki kita sentuh kok sudah anyep, sudah dingin, disuapi kayak apa nggak masuk, infus nggak masuk. Kenapa? Karena sudah habis, jatah rizkinya sudah habis. Kalau jatah rizkinya sudah habis, ajal datang. Maka setiap hari ajal itu bertanya kepada rizki, wahai rizki, masih banyak atau tinggal sedikit? Banyak. Oh, saya masih lama. Pernah dengar, Pak? Kalau dia tanya, rizki masih banyak atau tinggal sedikit? Sedikit. Oh, berarti aku dekat. Maka sering-sering minta kepada Allah, ya Allah, perbanyak rizki saya ya Allah. Biar ajalnya masih jauh ya. Masih jauh. Tapi Allah akan memilih siapapun yang Dia kehendaki. Maka rizki itu kalau selama ini kita pandang hanya berupa uang, enggak. Kendaraan yang mewah, rumahnya megah, enggak. Nggak ada hubungannya dengan itu. Rizki adalah apa yang kita rasakan. Banyak orang yang tinggal di rumah yang megah tapi nggak bisa tidur. Untuk tidur harus minum obat. Ya sekecil ini. Harganya 600.000. Untuk bisa tidur, Pak. Untuk bisa tidur. Walaupun hanya, kalau orang Jawa mengatakan sak seliut, sekejap saja. Harus minum obat segini besarnya, harganya 600.000. Bayangkan. Untuk bisa tidur tiap hari, tiap malam mengeluarkan uang 600.000. Kalau sudah tidur kemudian di rumahnya terdengar ada yang buka pintu gerbang atau ada motor kendaraan klakson di depan rumah, langsung bangun, maka enggak akan bisa tidur lagi kecuali setelah minum obat yang harganya 600.000. Jadi kalau semalam 2 kali ya 1.200.000 hanya untuk tidur. Sementara kita lihat tukang beca, mereka yang kadang di kolong jembatan, mereka yang ada di trotoar, tidur sampai ngorok gitu, wah, luar biasa. Termasuk yang pengajian bisa tidur, wah itu nikmat luar biasa. Ini pada saat nonton TV nggak tidur, begitu pengajian tidur, wah itu nikmat, Pak. Silahkan dilanjutkan. Bisa tidur itu rizki. Rizki betul. Rizki adalah apa yang kita nikmati. Sementara yang di berangkas, yang di buku rekening kita berupa nominal angka-angka, itu bukan milik kita. Bisa jadi milik orang lain. Maka Nabi mengatakan, yaqulu abdi mali mali. Anak Adam mengatakan, mana hartaku, mana hartaku. Kata Nabi, bukankah harta yang Allah titipkan kepada mereka itu dibagi menjadi 3 bagian? Apa yang mereka makan pasti akan habis menjadi kotoran. Yang mereka kenakan akan usang. Yang mereka simpan akan menjadi rebutan. Dan apa yang mereka sedekahkan itulah yang kekal abadi. Pak Nanang di Jogja punya pesantren, punya panti asuhan. Kemarin santrinya saya tes, masih macet, Pak. Belum lancar, insya Allah mudah-mudahan di Murojaah lancar. Saya juga bawa dari Lombok ini sekitar 12 santri. Saya bawa ke pesantren saya di Jogja. Satu kemarin saya bawa pulang ke sini, Pak, naik kapal. Rumahnya di Sembalun. 3 tahun belum pernah pulang.
Dari gempa 2018 saya bawa ke Jogja, saya masukkan pesantren saya. Sampai saat ini belum pernah pulang, 3 kali lebaran belum pulang. Nah kemarin saya bawa pulang, saya ajak naik kapal, dijemput keluarganya di pelabuhan. Tangisan bukan tangisan Cina, hujan tangisan, nangis ya Allah, luar biasa. Betapa rindunya orang tua punya anak 3 tahun gak ketemu. Dari dulu kecil segitu, sekarang udah besar. Seneng orang tua, anaknya sudah mau khatam 30 juz. Saya bawa. Tapi karena saya ada acara di Lombok Barat, beliaunya saya minta jemput dari Sembalun. Dijemput di pelabuhan, bawa ke Lombok Timur. Subhanallah, seneng. Di mana ketika kita berusaha untuk membahagiakan orang lain, maka pasti Allah akan membahagiakan kita. Itu sudah kata kunci. Kalau kita ingin bahagia, bukan makan enak, bukan kendaraan yang nyaman. Bahagia itu tempatnya di hati, bukan apa yang kita tempati. Bahagia itu langka. Kayak gini udah bahagia banget itu. Meskipun lesehan, sandaran, bahagia Pak ya. Bahagia itu ketika kita berusaha membahagiakan orang lain. Maka kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Bapak kalau ingin bahagia, bahagiakan istrinya Pak. Tinggal lihat TM. Oh istrinya bahagia, bahagia dunia akhirat Pak. Bener gitu. Jangan bahagiakan istrinya orang lain, istrinya sendiri. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Bener. Bahagiakan orang lain. Karena Nabi itu punya cucu Hasan dan Husain. Cucunya Nabi baru 2, Hasan dan Husain. Beliau peluk, beliau cium saat itu, Masya Allah. Ada salah seorang sahabat melihat Rasulullah begitu dekat dengan cucunya, dipeluk, dicium. Sahabat itu mengatakan, Ya Rasulullah, saya itu punya 10 anak, belum pernah ada satupun yang saya peluk, saya cium seperti engkau. Melihat itu Rasulullah menatap sahabat itu dengan tatapan yang tajam. Beliau mengatakan, satu hadis, satu kalimat yang singkat tapi sangat mengena. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Hafal Pak. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kalau kita tidak punya rasa kasih sayang, baik itu dengan sesama manusia, termasuk juga binatang, alam semesta, maka kita tidak akan disayang sama Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kita. Maka kalau di rumah ada anak-anak yatim, kita sayangi, kita cukupi kebutuhannya. Ada fakir miskin yang kita cukupi kebutuhannya, maka di situ Allah ada bersama kita. Pertolongannya ada bersama kita. Dan kata Nabi, bisa jadi rizki yang kalian peroleh, kita saat ini masih bisa makan, masih bisa kerja, bisnis kita masih berkembang, kita ditolong oleh Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah, bahkan dicukupi rizki kita oleh Allah, itu disebabkan bukan karena pekerjaan kalian kata Nabi, tetapi karena adanya orang-orang lemah yang kalian cukupi, adanya anak-anak yatim yang kalian pelihara. Bisa jadi karena orang tua kalian yang sudah tua renta, tetangga kanan kiri kalian yang belum bisa atau kesulitan makan, maka Allah titipkan rizki mereka melalui kita. Rizki mereka melalui kita. Jadi hidup sekali di dunia ini memang harus betul-betul bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Hidup sekali, bermanfaat selama-lamanya. Maka jangan pernah kita takut waktu kita berkurang. Jangan pernah takut harta kita habis. Jangan pernah takut kalau kita kemudian jatuh sakit, ketika apa yang kita miliki ini kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Waktu yang kita gunakan untuk ngaji, waktu yang kita gunakan untuk sholat nggak akan habis, bahkan diberkahi oleh Allah sehingga kita bisa mengerjakan semua banyak urusan. Begitu pula dengan harta. Mana qasat malun min sadaqatin bal yazda. Harta tidak akan berkurang.
tidak akan habis. Semakin banyak kita sedekahkan, semakin banyak Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Enggak akan ada ruginya, enggak akan pernah habis. Tapi kalau kita simpan habis. Pasti habis. Maka tadi kata Nabi, harta manusia ada 3. Apa yang dia makan jadi kotoran. Malam ini makan enak, besok dibuang. Jangan sampai, wah ini mahal ya, habis 1 juta. Buang tahun depan aja, nah, nggak bisa gitu. Pasti habis. Yang kita pakai pasti akan usang. Satu-satunya yang menjadi milik kita, bukan yang kita simpan ya. Yang kita simpan akan menjadi rebutan anak cucu kita, ahli waris kita. Kecuali kalau kita mewariskan generasi anak-anak yang paham agama, kita nggak khawatir. Kita punya tinggalan, kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya sertifikat kendaraan, kita punya uang di tabungan. Kalau anak kita adalah anak yang soleh solehah, kita nggak akan khawatir. Nggak akan khawatir. Bahkan kita dapat jariah pahalanya. Kita sudah mati, tinggalan kita, warisan kita, kemudian dikelola oleh anak kita, diserahkan ke badan wakaf, dibangunkan pesantren, dibangunkan masjid atas nama kita, maka pahalanya mengalir kepada kita. Tinggalan yang pasti akan bermanfaat adalah tinggalan yang tidak perlu kita menunggu mati. Tapi sekarang, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Semakin kita bersama Allah, maka semakin kita dicukupi oleh Allah. Bayangkan kita di dunia ini gak bawa apa-apa. Sekarang difasilitasi oleh Allah sedemikian rupa. Dan besok kita kembali kepada Allah gak bawa apa-apa. Tinggal yang kita bawa apa? Hisabnya, pertanggungjawabannya. Maka hidup itu sebentar Pak Nanang, tapi hisabnya yang lama. Lama sekali. Kita hidup 50-60 tahun, tapi hisabnya bisa ribuan tahun. Ribuan tahun. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak, tidak akan pernah bisa bergerak kedua kaki, telapak kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sebelum ia mempertanggungjawabkan 4 perkara. Hanya 4 soalnya. Tapi ini menentukan segala-galanya. Anak arba'in 4 saja. Anak SD saja kan sekarang ujian atau tugas sekali mata pelajaran soalnya bisa minimal 10 sampai 40. Kita soalnya hanya 4. Tapi ini bisa ratusan tahun kita nunggu jawabannya. Apa saja 4 pertanyaan ini? Yang pertama, yang pasti akan ditanyakan kepada kita, saya, Anda semua. Dan harus kita siapkan jawabannya dari sekarang. Apa saja? Nabi sudah ngasih jawaban. Masalahnya nanti kita bisa jawab atau tidak. Apa yang pertama yang ditanyakan oleh Allah adalah an umrihi fima afnahu. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Apakah dia termasuk kaum rebahan, turu karena corona, work from home, kerja di rumah, lockdown. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Dengerin khutbah bismika. Pokoknya bismika. Setelah makan bismika Allahumma ahya. Setelah makan tidur. Bangun ketika makan. Setelah makan tidur lagi. Untuk apa umurnya dihabiskan? Ini hisabnya lama loh ini. Tapi kalau kita punya jawabannya, ya Allah, Engkau kasih saya umur, saya pakai pengajian. Engkau saya kasih umur, saya pakai berdakwah. Engkau kasih saya umur, saya gunakan untuk bekerja karenamu. Umur kita ini pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Untuk apa kita habiskan? Jangan sampai, naudzubillah, mohon maaf, sampai seumur ini kita belum bisa baca Quran. Kemana saja kita dulu waktu masih muda, masih anak-anak. Sampai umur segini kita juga belum hafal misalnya. Gak usah banyak-banyak lah, 10 hadis saja. Lagu TikTok Korea hafal, lagu India hafal, hadis arba'in gak hafal. Untuk apa umur kita habiskan? Ini yang pertama. Yang kedua, ada 2 pertanyaan yang kedua. Yang kedua, wa'an malihi, tentang hartanya. Khusus harta ini 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau umur, waktu hanya 1 pertanyaan. Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Bisa menjawab, selesai. Tapi kalau harta, 2 pertanyaan sekaligus. Pertanyaan yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh hartanya itu? Dengan cara halal ataukah haram?
Kalau kita bisa menjawab dengan cara yang halal, ya Allah, tidak berhenti di situ. Ada pertanyaan kedua, wa fima anfaqahu, untuk apa dia belanjakan? Meskipun halal tapi dibelanjakan di tempat yang haram dengan cara yang haram, masalah ini. Jadi kita harus bisa menjawab dua pertanyaan sekaligus. Harus benar-benar jelas sumbernya dari mana. Kita pastikan halal. Karena halal ini yang akan dihisab oleh Allah. Harta yang dihisab itu harta yang halal, Pak. Yang halal. Sedangkan harta yang haram gak ada hisabnya. Langsung dicemplungkan ke dalam neraka. Yang dihisab harta yang halal. Maka kita pastikan halal. Nabi sampai minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi. Maka dalam doa yang sering dibaca Nabi setiap habis sholat itu, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ini termasuk doa mau bayar utang. Yang masih punya utang, wajah-wajah punya utang semua, hafalkan doa ini, Pak. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal, an haramika, jauhkan aku dari yang haram, waghnini, dan berikan kemampuan, kecukupan, kekayaan kepadaku, amman siwak, rasa cukup daripada bergantung atau meminta-minta kepada orang lain. Nabi mengajarkan kita mohon yang halal, karena halal ini dihisab oleh Allah. Kita punya kendaraan dihisab, kita punya rumah dihisab. Ibu-ibu punya koleksi apa, jilbab, sepatu, sandal, dihisab itu. Nggak pernah dipakai, hisabnya mahal. Maka jangan pernah kita punya nyimpen apa-apa, jangan. Kalau nggak kita pakai, kasihkan orang. Di rumah sepatu sampai ada 12 merek. Yang dipakai padahal cuma satu. Kalau yang dipakai cuma satu, yang 11 sedekahkan. Dilelang, uangnya kasih anak-anak yatim. Nggak dipakai, hisabnya lama itu. Hisabnya lama. Bapak punya koleksi apa misalnya? Akik. Itu dihisab oleh Allah, Pak, ya. Punya koleksi apa saja dihisab. Maka jangan pernah kita membiarkan milik kita ini menjadi pemberat hisab kita. Cukuplah yang kita miliki ini yang bisa benar-benar bermanfaat. Kalau tidak, sedekahkan, kasihkan orang lain. Untuk apa? Meringankan hisab kita. Punya kendaraan misalnya, udah secukupnya aja. Kalau memang yang dipakai kerja cuma satu, udah satu aja. Jangan sampai rumahnya seperti showroom. Yang dipakai satu, di rumahnya ada 12 kendaraan. Itu dihisab, Pak. Kecuali kalau 12 kendaraan itu satu untuk ngangkut anak yatim, antar jemput ustadz, enggak apa-apa. Kendaraannya digunakan untuk operasional, sekolah, pendidikan, enggak apa-apa. Itu nanti akan meringankan hisab. Tapi kalau tiap hari dilus-lus, dimandikan, orangnya belum mandi misalnya, oh itu hisabnya berat hisabnya. Apapun yang kita miliki, segala macam koleksi kita dihisab oleh Allah. Pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga berat. Apa yang ditanyakan oleh Allah? Wa an ilmihi, tentang ilmunya. Apa yang sudah dia amalkan. Kita sore hari ini pengajian dari A sampai Z, saya yakin keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Insyaallah enggak, Pak, ya. Masih ingat kan? Nah, tinggal diamalkan. Kalau misalnya lupa nanti bisa streaming di live streaming di Facebooknya Odat Syamila. Nanti bisa kita lihat pengajian tadi isinya apa toh. Saya tadi ngantuk soalnya, tahu-tahu kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Kan bahaya ini. Paling tidak ayatnya kita ingat, isinya kita ingat. Ilmu, Pak, apa yang sudah kita amalkan. Bukan banyaknya ilmu, bukan kita lulusan mana, tapi apa yang sudah kita dakwahkan. Walaupun kita baru punya satu ilmu, tapi ini kita ajarkan, ini ilmu yang akan menyelamatkan kita. Kita bisa alif ba ta, kita ajarkan anak kita akan menjadi syafaat bagi kita. Dia tidak akan mau masuk surga duluan sebelum menggandeng kedua tangan kedua orang tuanya. Maka ajarkan ilmu kita, walaupun kita baru bisa alif ba ta. Untuk ngajar nggak harus sudah profesor, nggak harus lulusan pesantren. Apa yang bisa kita ajarkan, kita ajarkan sambil belajar. Begitu seterusnya. Dan yang terakhir, ini yang juga berat. Wa an jasadihi, fisik.
Yang Allah berikan kepada kita dulu, kita gunakan untuk apa saja. Kalau fisik ini kita gunakan untuk kebaikan, hadir ke majelis ilmu, silaturahim ke keluarga, angkut-angkut beras untuk pesantren, kita juga ikut kerja bakti, bersih-bersih masjid, nyapu musola, insyaallah fisik kita ini akan meringankan hisab kita. Dikasih sehat, dikasih kekuatan fisik, kita sholat tahajudnya tidak cukup 2 rakaat, tapi 11 rakaat. Setiap malam 1 juz, mumpung masih sehat. Ini akan menyelamatkan kita. Dikasih fisik yang kuat, fisiknya sehat, duha tidak cukup hanya 2 rakaat, tapi duhanya 8 rakaat, bahkan 12 rakaat. Tapi ketika dikasih fisik yang kuat, banyak disia-siakan, hanya untuk senang-senang. Begitu sudah ringkih, mata sudah rabun, telinga sudah mulai kabur, baru baca Quran. Lisan sudah mulai keluh, baru berzikir. Malaikat mungkin gregetan, dulu waktu masih kuat kemana saja gitu. Mosok ketika masih muda sudah keliling dunia sampai ke San Francisco. Begitu sudah umur 60 tahun baru daftar haji. Jengkel malaikat ini. Betul. Seharusnya haji ketika masih kuat, haji ketika masih mampu. Ini sudah tinggal nafasnya Senin Kamis daftar haji itu. Ya tetap dapat pahala tapi gregetan malaikat itu. Maka ketika kita masih diberikan fisik yang kuat, kita gunakan sebaik mungkin untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan Allah turunkan rahmat serta keberkahannya kepada kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga siapapun termasuk yang belum sempat hadir, Allah jaga kesehatannya, Allah jauhkan dari virus, Allah jauhkan dari bala bencana musibah, dan Allah angkat semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita sehingga kita senantiasa dalam keadaan sempurna, sehat walafiat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu menyiapkan segala-galanya untuk pengajian sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan baik ucapan maupun tingkah laku. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di kesempatan yang lain. Insyaallah Pak Nanang akan saya undang ke Jogja, Pak. Kita ketemu di sana beserta Ibu dan juga Bapak-bapak misalnya mutasi ke Jogja, kasih kabar, Pak. Kita siapkan tempat. Saya punya pesantren di sana ada 5 cabang. Mau ke pesantren mana nggak apa. Daripada tidur di hotel, mendingan di pesantren. Sekalian setoran hafalan. Wah ini yang kalau begitu saya tak mundur teratur ini. Enggak saya suruh setoran hafalan. Paling enggak dengerin anak ngaji seneng. Kita tutup bersama dengan berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.